Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan Leon yang saat ini sudah berada di dalam akademi. Sambil memegang tunas pohon, Leon meletakkan kakinya di atas meja yang berada di depannya. Sementara itu, para guru hanya melihat Leon dengan tatapan yang cukup berbeda-beda. Nampaknya, para guru itu cukup khawatir dengan pohon suci yang dibawa oleh Leon saat ini. Bahkan salah satu di antara mereka menyuruh Leon untuk meletakkan tunas pohon suci itu terlebih dahulu, karena mereka takut jika Leon sampai menjatuhkannya. Namun meskipun begitu, Leon tidak memperdulikannya. Bahkan meskipun Louis mengkritik tingkah kasar Leon, Leon malah menyindir bahwa bukankah wajar jika dia memperlakukan barang jarahan sesuka hatinya. Mendengar itu, para guru akhirnya pun hanya bisa terdiam dengan ekspresi pahit yang ada pada wajah mereka. Sementara itu, Leon kemudian bertanya seberapakah lama lagi Leon harus menunggu kedatangan Pierre. Yang lalu perkataan Leon itu dijawab oleh salah satu guru bahwa Leon harus berhenti berbicara tidak sopan, karena orang yang dibicarakan Leon adalah salah satu dari 6 bangsawan agung. Dan guru itu juga lalu mengkritik Louis mengapa dia malah berpihak kepada Leon. Yang lalu hal itu dijawab oleh Louis bahwa terserah dia untuk berpihak kepada siapa. Yang mana perkataan Louis itu langsung membuat semuanya terdiam. Dan lalu setelah beberapa saat, Pierre pun akhirnya sudah datang. Dan di saat dia melihat tunas pohon suci, dia mulai mengulurkan tangannya untuk mengambil pohon itu. Tetapi Leon langsung memperingati Pierre untuk tidak menyentuhnya. Mendengar itu, Pierre pun langsung menjadi sangat kesal. Dan sambil mengumpat, Pierre pun mulai menggunakan kekuatan dari lambang pohon sucinya. Tetapi Louis langsung bergerak di depan Leon untuk menghentikan Pierre. Melihat tindakan Louis, Pierre masih bersikap sombong dan menyuruh Louis untuk segera menyingkir. Tetapi Louis ternyata tidak memperdulikan hal itu. Dan Narcisse yang juga berada di sana langsung menyuruh Pierre untuk menghentikan tingkah buruknya. Namun ternyata meskipun sudah ditegur, Pierre masih saja mengoceh dengan sombongnya. Yang mana mendengar itu, Leon pun menyuruh Pierre untuk segera menutup mulutnya. Dan lalu Leon menagih janji Pierre tentang tantangan duel yang sudah dia buat sebelumnya. Selain itu, Leon juga mulai memprovokasi Pierre dengan mengatakan sesuatu tentang kapasitas otak Pierre yang kecil, karena Pierre ternyata melupakan janji yang sudah dia buat sendiri. Mendengar perkataan Leon, Pierre pun langsung mengancam bahwa dia akan membunuh Leon sekarang juga. Tetapi Leon juga mengancam bahwa dia akan segera menghancurkan tunas pohon suci juga. Yang ternyata perkataan Leon itu membuat Pierre langsung menjadi diam. Dan lalu setelah itu Leon pun mulai mengatur tentang duel mereka, di mana Pierre boleh menggunakan armor untuk bertarung melawannya. Tetapi di dalam pertarungan mereka, Pierre tidak boleh menggunakan kekuatan dari pohon suci. Mendengar itu, Pierre malah mengatakan bahwa Leon tidak adil karena menentukan aturannya sendiri. Namun perkataan Pierre itu ditanggapi Leon, apakah dia harus membenturkan kepala Pierre terlebih dahulu supaya Pierre bisa bercermin. Dan dalam perkataannya, Leon juga menegaskan bahwa dia bukanlah seorang pengecut seperti Pierre. Dan juga dalam pertarungan ini, Louis dan Narcisse hanya akan menjadi saksi dari pertarungan mereka saja. Mendengar itu, Pierre yang mulai diam akhirnya setuju untuk melakukan pertarungan ini. Karena Leon telah memprovokasi Pierre bahwa Pierre adalah seorang pengecut. Dan juga untuk pertaruhan, Leon tidak ingin hanya kapalnya saja yang dikembalikan. Tetapi semua barang Leon yang sudah diambil sebelumnya juga harus dikembalikan. Leon bukanlah orang yang bodoh, karena jika pertaruhannya hanya kapal, Pierre pasti akan menguras isi kapal Einhorn sebelum dia mengembalikannya. Namun sebelum sumpah pohon suci itu dibuat, Louis bertanya ke Leon apakah dia sudah memiliki armor. Dan jika belum, Louis berniat untuk menyiapkan hal itu. Tetapi perkataan Louis itu ternyata ditentang keras oleh Pierre, karena Pierre tidak mengizinkan jika ada saksi yang memberikan bantuan kepada para peserta. Mendengar itu, Louis pun nampak ingin membantahnya, tetapi Leon kemudian mengatakan bahwa itu tidak masalah. Dan Leon juga bertanya tentang apa yang terjadi jika dia sampai tidak mendapatkan armor.
Yang kemudian dijawab oleh Pierre bahwa Leon masih harus bertarung melawannya. Dan Pierre akan menantikan di mana Leon akan menangis sambil meminta ampun darinya. Mendengar perkataan itu, Leon ternyata malah setuju-setuju saja. Sementara Louis nampak tidak suka dengan kondisi di dalam pertarungan ini. Namun Pierre kemudian menegaskan bahwa Leon sendiri sudah setuju dengan hal itu. Menanggapi itu, Narcisse pun memperingati Pierre untuk tidak berbuat kecurangan. Dan lalu setelah itu, Narcisse pun memulai ritual pohon suci untuk perjanjian mereka. Kedua belah pihak tidak boleh melakukan kecurangan. Tetapi sebelum pergi, Pierre mengatakan semoga beruntung kepada Leon untuk mencari armornya. Dan kemudian sesampainya di kapal Einhorn, Pierre mengatakan kepada anak buahnya bahwa Leon adalah orang yang bodoh. Dan dia tidak akan bisa mendapatkan satu armor pun di kerajaan ini. Mendengar itu, sambil memberikan minuman, anak buah Pierre pun mulai memuji-muji kehebatan Pierre. Saat ini, Pierre mulai berkhayal bahwa dia pasti akan langsung menjadi ahli waris setelah dia mendapatkan tunas pohon suci itu. Bahkan menurut Pierre, keluarga Roald tidak akan berkuasa lagi setelah dia mendapatkan tunas pohon suci itu juga. Menurut desas-desus, Louis yang berasal dari keluarga Roald akan bertunangan dengan Hugues. Tetapi hal itu akan segera berubah, karena menurut Pierre, Louis adalah satu-satunya wanita yang layak untuk dirinya. Pierre terus saja terhanyut dalam imajinasinya. Tetapi untuk berjaga-jaga, Pierre kemudian menyuruh anak buahnya untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, di depan rumah Leon saat ini sambil memegang sebuah memo, Lelia nampaknya tengah membunyikan bel berkali-kali karena dia ingin bertemu dengan Leon. Tetapi ada seorang yang tinggal di sebelah rumah Leon mengatakan bahwa Leon saat ini sedang keluar untuk sementara waktu. Mendengar itu, Lelia pun bertanya tentang kemanakah Leon pergi. Yang lalu dijawab oleh orang itu bahwa dia tidak tahu. Tetapi ada seorang gadis yang terlihat seumuran dengannya yang ikut pergi bersama Leon. Mendengar itu, Lelia pun secara refleks langsung melepaskan memo yang dia pegang. Dan sambil jongkok, Lelia pun berteriak bahwa dia saat ini sedang dalam masalah. Sementara itu, di mansion tempat Marie tinggal, Marie saat ini bertanya ke Leon apakah hal ini tidak masalah. Yang lalu dijawab oleh Leon bahwa Marie terlalu berisik. Setelah duel melawan Pierre sudah diputuskan, Leon memutuskan untuk mulai tinggal bersama dengan Julius dan yang lainnya. Karena hal itu akan jauh lebih aman jika mereka tinggal di dalam satu tempat saja. Namun meskipun begitu, Marie masih panik dengan apakah Leon akan menang melawan Pierre tanpa menggunakan armor. Terlebih karena Pierre saat ini menggunakan armor arrogance. Yang mana hal itu membuat Marie takut bahwa Leon akan berakhir untuk menjadi daging cincang. Tetapi Leon saat ini malah bertindak seperti itu bukanlah sebuah masalah yang besar. Dan juga semenjak Leon memanggil Marie dengan sebutan Marie-san, Marie nampaknya berpikir bahwa Leon telah marah kepadanya. Jadi karena itulah Marie kemudian berubah menjadi lebih penurut dengan perintah Leon. Bahkan Leon saat ini terus menyuruh Marie untuk membuat teh yang sesuai dengan standarnya. Pertarungan akan segera tiba, dan karena Leon tidak mendapatkan armor, Leon pun kemudian mencari cara untuk melawan Pierre. Tetapi di saat Leon masih menunggu teh baru yang dibuatkan oleh Marie, Noel tiba-tiba datang untuk bertemu dengan Leon. Karena Noel nampaknya khawatir bahwa Leon telah melakukan suatu eksperimen yang terbilang cukup berbahaya. Mengingat Marie saat ini terus mengukur suhu air di dalam teko menggunakan termometernya. Menanggapi Noel, Leon pun menjawab bahwa dia hanya sedang menjahili Marie saja. Karena Marie hanya mau bekerja keras jika dia hanya sedang terpojok saja. Mendengar itu, Noel tidak pernah tahu bahwa Leon ternyata cukup dekat dengan Marie. Tetapi Noel kemudian memberitahu Leon bahwa saat ini ada Louis yang datang untuk menemui Leon. Mendengar itu, Leon pun bergegas untuk menemui Louis. Dan ternyata Louis saat ini hanya khawatir karena Leon masih belum mendapatkan armornya. Sebenarnya Louis saat ini sangat ingin membantu Leon. Tetapi karena sumpah pohon suci, dia jadi tidak bisa melakukan hal itu. Mendengar perkataan Louis, Noel lalu mengatakan bahwa benda itu bukanlah pohon suci. Yang mana Louis langsung melotot ke arah Noel setelah mendengar perkataan itu. Melihat ketegangan di antara mereka berdua, Leon pun kemudian mengganti topik pembicaraan mereka. Dan Leon lalu bertanya ke Louis apakah dia datang ke sini hanya untuk mengecek apakah Leon sudah mendapatkan armor atau belum. Yang lalu dijawab oleh Louis bahwa bukan hanya itu. Tujuan Louis saat ini ingin membawa Leon untuk bertemu dengan ayahnya.
tunas pohon suci adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Jadi Lois ingin meminta ayahnya untuk melakukan negosiasi supaya kapal Leon dikembalikan daripada Leon harus menyelesaikan semua ini dengan cara berduel. Apa yang dikatakan Lois adalah cara yang masuk akal jika Leon ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara damai. Tetapi Leon menolak tawaran Lois itu, dan Leon lalu juga berterima kasih kepada Lois karena telah mencoba untuk membantunya. Leon saat ini benar-benar tidak bisa memaafkan perbuatan Pierre. Dan jika saja Leon sebelumnya tidak terpaku dengan event merepotkan dalam game Otome, Leon pasti sudah menyelesaikan masalah ini sejak lama. Melihat ekspresi Leon, Noel pun juga mulai merasa cemas kepada Leon. Tetapi Leon kemudian bertanya ke Lois dan Noel tentang apakah mereka tahu alasan Leon bisa disebut sebagai pahlawan dari kerajaan Holforce. Mendengar itu, Noel menjawab bahwa itu mungkin karena Leon adalah orang yang kuat. Sementara Lois menjawab bahwa mungkin itu karena Leon memiliki keberuntungan. Karena menurut Lois, tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia tidak akan menjadi pahlawan tanpa adanya momen yang tepat. Mendengar jawaban mereka berdua, Leon pun mengatakan bahwa semua itu benar. Tetapi Leon lalu menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi pahlawan adalah bisa bertahan hidup dan juga hanya melawan musuh yang benar-benar bisa dikalahkan saja. Mendengar itu, Lois dan Noel pun mengatakan bahwa bukankah itu adalah tindakan dari seorang pengecut. Tetapi Leon mengatakan bahwa dipanggil sebagai pengecut di medan perang adalah pujian tertinggi. Kemudian cerita berpindah sehari sebelum duel dilaksanakan. Pierre dan anak buahnya saat ini telah membuat pesta perayaan untuk kemenangan mereka di masa depan. Perayaan itu dilakukan di dalam sebuah bar yang ada di dalam kota. Dan sambil memesan minuman, Pierre pun mulai mengusir para tamu-tamu yang berada di bar itu. Melihat itu, pemilik bar kemudian mencoba protes dengan tindakan Pierre. Tetapi Pierre masih bersikap sombong sambil meninju pemilik bar itu. Namun tanpa Pierre duga, pemilik bar itu ternyata tidak terluka sama sekali. Yang mana hal itu membuat harga diri Pierre menjadi cukup tersinggung. Dan Pierre lalu menyuruh anak buahnya untuk segera menghancurkan bar ini. Mendengar itu, pemilik bar pun kemudian mencoba untuk memohon kepada Pierre. Tetapi Pierre malah menendanginya hingga jatuh di lantai. Melihat itu, putri dan istri pemilik bar itu langsung berlari menuju ke arah pemilik bar itu. Namun dengan tawa menyeringai miliknya, Pierre kemudian mengatakan bahwa perayaannya masih kurang meriah. Jadi putri dan istri pemilik bar itu harus ikut bertanggung jawab akan hal itu. Mendengar itu, pemilik bar pun langsung berdiri untuk melindungi keluarganya. Tetapi Pierre tiba-tiba menggunakan kekuatan pohon suci untuk mengikat pemilik bar itu. Yang mana pemilik bar kemudian memohon untuk melepaskan putri dan istrinya. Tetapi hal itu dijawab oleh Pierre bahwa dia akan melepaskan mereka setelah mereka selesai bersenang-senang dengannya. Dan lalu sambil menyeret putri dan istri pemilik bar, Pierre pun mulai membakar bar itu beserta pemilik yang ada di dalamnya. Orang-orang yang melihat itu hanya bisa terdiam dan juga nampak frustasi. Bahkan para perwira militer hanya mencoba memadamkan api tanpa menangkap Pierre dan anak buahnya. Sambil tertawa, Pierre pun mengatakan bahwa semua orang yang menentangnya akan berakhir menjadi seperti ini. Jadi Pierre kemudian menyuruh mereka untuk tetap mematuhinya. Dan lalu hari akhirnya berlalu hingga waktu duel akhirnya pun tiba. Pada akhirnya, Leon sampai saat ini tidak mendapatkan satupun armor. Namun meskipun begitu, Leon masih saja terlihat bisa bersikap begitu santai. Melihat itu, Kel kemudian bertanya apakah Leon benar-benar bisa memenangkan pertarungan ini. Yang lalu hal itu dijawab oleh Leon dengan perkataan yang tidak serius. Tetapi bagi Kel, dia yakin bahwa Leon pasti sudah memiliki rencana. Terlebih Marie akhir-akhir ini juga mulai bertingkah aneh. Mendengar itu, Leon pun menyuruh Kel untuk tidak khawatir. Sementara itu, di saat Leon masih mengobrol dengan Kel, Carla datang sambil membawa sebuah paket untuk Leon. Pengirim paket itu tidaklah diketahui, tetapi setelah membukanya, Leon menemukan sarung tangan kulit hitam dengan pelindung buku jari yang terpasang di dalamnya. Lihat itu, Leon pun menyimpannya di dalam saku miliknya. Dan Leon juga menyuruh Carla untuk tetap tinggal di dalam mansion untuk merawat anjing Noel. Sementara untuk Kel, Leon menyarankan untuk bertaruh kepadanya. Karena hal itu pasti akan memberikan keuntungan yang besar. Tetapi menurut Kel, di dalam Republik Alzer, pertaruhan tidak diperbolehkan jika menggunakan sumpah pohon suci. Jadi karena itulah dia tidak bisa melakukan pertaruhan itu.
Sebelum berangkat, Noel juga sempat mengingatkan Leon untuk membawa tunas pohon sucinya. Tetapi Leon kemudian menyuruh Noel untuk membawakannya terlebih dahulu, karena Leon yakin bahwa akan jauh lebih baik jika tunas itu bersama dengan Noel saat ini. Dan lalu setelah Leon dan yang lainnya berangkat, kini hanya tinggal ada Carla, Brad, dan anjing Noel saja yang tetap tinggal berada di dalam mansion. Tetapi di saat Carla ingin mengajak anjing Noel berjalan-jalan, tiba-tiba ada pria berjas hitam yang langsung menarik tangan Carla. Dan Carla langsung gemetar ketika dia melihat orang-orang itu mengambil tali untuk mengikat dirinya. Untungnya Brad yang melihat itu langsung keluar dari mansion untuk menghampiri Carla. Brad saat ini masih belum sembuh sepenuhnya, tetapi Brad kemudian memutuskan untuk tetap melawan mereka, karena mereka nampaknya berniat menculik Carla dan mengambil tunas pohon suci yang dimiliki oleh Leon. Sementara itu, di dalam arena duel di Republik Alzer, Leon dan Pierre saat ini sudah berada di dalamnya. Arena itu dipenuhi oleh penonton, dan kebanyakan dari mereka menghujani Leon dengan cemooh serta tatapan yang simpatik, karena Leon saat ini bertarung melawan Pierre tanpa mengenakan armor. Meskipun begitu, Leon ternyata tidak memperdulikan hal itu, sementara di depannya Pierre saat ini mengenakan armor dengan gambar tengkorak serta hiasan duri-duri yang menempel pada armor itu. Melihat armor itu, Leon tahu bahwa itu armor arrogance, dan nampaknya Pierre telah merubah penampilannya. Melihat Leon tidak menggunakan armor, Pierre pun mulai tertawa dengan puas, dan Pierre juga mengejek Leon apakah Leon lupa bahwa ini adalah pertarungan dengan menggunakan armor. Mendengar itu, Leon pun menjawab bukankah hal ini adalah karena perbuatan dari Pierre. Namun hal itu kemudian dijawab oleh Pierre bahwa Leon sendirilah yang terlalu bodoh karena dia mudah ditipu olehnya. Dan juga Pierre mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan Leon meskipun Leon saat ini memohon untuk meminta maaf kepadanya. Mendengar ocehan Pierre, Leon hanya mengambil sarung tangan yang berada di dalam sakunya dan lalu menggunakannya. Sementara Pierre dan anak buahnya yang melihat itu mulai tertawa untuk mengolok-olok Leon, karena Leon terlihat akan melakukan pertarungan tangan kosong untuk melawan sebuah armor. Tetapi Leon pun kemudian menyuruh Pierre untuk memulai duelnya saja daripada terus mengoceh. Namun tanpa diduga, Pierre malah mengatakan bahwa dia akan menggunakan rencananya yang lain. Dan hal itu berhubungan dengan Carla dan juga anjing yang bersamanya. Mendengar itu, Leon pun mulai mengumpat bahwa Pierre benar-benar adalah orang yang brengsek. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.